Kita lanjutkan dengan teorema 142 yang mengenai tentang matriks elementer. Suatu matriks elementer E ya, yang tak singular, maka dia punya inverse E inverse yang tak singular, inverse matriks elementer dengan jenis yang sama. Jadi kalau matriks elementer ya tak singular, kalau singular dia nggak punya inverse ya. Yang tak singular maka dia punya matriks inverse-nya jenisnya sama. Buktinya saya tinggalkan untuk Anda. Buktinya. Ini buktinya ada di sini, Anda pelajari. Kemudian kita lanjutkan dengan definisi ini, di mana matriks B dikatakan ekuivalen baris, ya. Matriks B kita sebut ekuivalen baris atau row ekuivalen. Jika A dengan A, ya, jadi matriks B dikatakan ekuivalen baris dengan matriks A. Jika terdapat matrik-matrik elementer. Jika terdapat baris matrik-matrik elementer. Ini matematik elementer. Ada sekian matrik elementer. Sedemikian sehingga jadi matrik B dikatakan ekuivalen baris dengan matrik A jika terdapat matrik-matrik elementer ini. Sedemikian sehingga B itu sama dengan EK min 1 sampai E1 dikalikan dengan A. Kita ingat tadi kalau matrik elementer dikalikan di kiri, maka dia terjadi operasi ekuivalen dengan operasi baris. Ya. Kalau di kanan ekuivalen dengan operasi kolom. Nah, ini ekuivalen baris. Jadi suatu matrik A, suatu matrik B disebut ekuivalen baris dengan matrik A kalau dia matrik A ini dioperasikan secara ekuivalen dengan matrik elementer. Oke, masih ingat sistem ekuivalen kan? Suatu sistem yang berbeda tapi menghasilkan solusi yang sama. Apa yang menyebabkan sistem ekuivalen? Karena ada operasi tadi. Suatu sistem kalau kita operasikan pasti dia akan menghasilkan sesuatu yang berbeda, tapi solusinya sama. Ya. Nah, ini maksud definisi seperti ini. Nah, kita lanjutkan. Dengan kata lain, ekuivalen baris B ekuivalen baris dengan A. B ekuivalen baris dengan A. Ya. B ekuivalen baris dengan A jika B dapat diperoleh dari A dengan operasi baris yang berhingga. Jika B diperoleh dari A. Jadi B ekuivalen baris dengan A jika B diperoleh dari A dengan operasi baris yang berhingga. Sebenarnya matrik elementer itu kan sama dengan operasi baris. Tapi akan lebih mudah kalau kita pisahkan operasi itu dengan memunculkan dengan menggunakan matrik elementer. Ya kan? Matrik elementer dikalikan di kanan sama dengan operasi kolom. Gitu. Nah, dua matrik yang diperbesar, misalnya A ditambah konstannya atau augmented matrik ya, B dengan C-nya, adalah ekuivalen baris jika dan hanya jika ekuivalen baris AX sama dengan B sama dengan BX sama dengan C adalah sistem ekuivalen. Jadi sama-sama matrik augmented ya ekuivalen ya jika dan hanya jika AX sama dengan B, BX sama dengan C-nya ekuivalen. Sistem ekuivalen masih ingat. Gitu. Sifat-sifat dari matrik-matrik yang ekuivalen baris ya.
sifat dari matrik yang ekuivalen baris. Dapat kita lihat, jika A ekuivalen baris dengan B, maka B ekuivalen baris dengan A. Jadi berlaku bolak-balik. Jika A ekuivalen baris dengan B, B ekuivalen baris dengan C, maka A ekuivalen baris dengan C. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan teorema 3, syarat-syarat ekuivalen 1, 4, 3. Misal A adalah matrik N kali N, hal berikut adalah ekuivalen. A matrik N kali N. Maksudnya ini tiga-tiga ini saling terkait, saling ekuivalen. Kalau A tak singular, maka AX sama dengan 0. Hanya mempunyai, kalau A tak singular, AX sama dengan 0, dia akan mempunyai penyelesaian trivial 0. Kalau A tak singular, maka A ekuivalen baris dengan I. Ya. Kalau AX sama dengan 0, dia mempunyai penyelesaian trivial 0, maka A ekuivalen baris dengan I. Kalau A ekuivalen baris dengan I, maka berlaku B. Kalau ini berlaku ini, dan terus. Makanya disebut teorema ekuivalen. Satu sama lain ini saling ekuivalen. Buktinya saya tinggalkan untuk Anda lagi. Oke. Ini ada teorema akibat. Suatu sistem N persamaan linear dengan N pubah AX sama dengan B memiliki penyelesaian tunggal jika dan jika A tak singular. Nah, ini kaitan dengan SPL-nya ya. Ini kita baca pelan-pelan, agak tidak jelas dari sananya. Suatu sistem N persamaan linear dengan N pubah AX sama dengan B memiliki penyelesaian tunggal. Ya, memiliki penyelesaian tunggal jika penyelesaian tunggal jika dan hanya jika A tak singular. Jadi AX sama dengan B itu kalau A-nya tak singular, maka dia punya penyelesaian tunggal. Buktinya kembali lagi saya tinggalkan untuk Anda. Oke. Kita ke contoh. Kita bisa lihat contohnya ya. Ini sistem persamaan. Kemudian maaf, kita ke contoh ini dulu. Nah, ini A. Kita cari A inverse-nya dulu. Gimana cara nyari A inverse? Nah, dari sini, A tak singular, maka A inverse B adalah satu-satunya penyelesaian. Ya kan, karena dia tunggal, ya kan? Oh, ini buktinya Anda. Cuman dari bukti ini kita dapatkan apa? Gitu loh. Bahwa untuk menemukan nilai inverse, kita bisa menggunakan operasi baris elementer ini. Jadi kalau A, E, K ini kali terus kali A, maka dia akan menemukan I akan sama dengan I. Maka kita sama, kalau E ini kita kalikan di kiri dengan I, maka dia akan ketemu A inverse. Ya kan? Ini kita kalikan, ini ketemu I. Kalau ini nanti jadi I, maka di sini adalah inverse. Oke. Jadi bukti dari itu ini, tapi ini kembali saya tinggalkan ke Anda. Tapi bukti ini membuat kita bisa menghitung inverse dengan operasi baris elementer. Lihat, misalnya kita punya matrik A ini. Ya, kita punya matrik A. Nah, matrik A di sini ada matrik identitas, ya kan?
Ya. Terus kita operasikan terus, ya kan, operasi yang ada di sini. Ini kan matrik ini kan sebenarnya operasi ada di sini adalah operasi, ini kan operasi dengan sini kan, dengan matrik elementer. Kita lakukan operasi dengan matrik elementer. Tapi ini kita augmented, kita perluas. Ini juga berlaku operasinya ke sini. Oke. Nah, terus operasi itu dilakukan sampai yang posisi A itu membentuk identitas. Posisi A ini membentuk identitas. Kan tadi A identitas. Ini kan A, ini identitas. A identitas. Terus dioperasikan kan. Nah, posisi A ini membentuk identitas, maka ini adalah inverse-nya. Dan inverse matriknya adalah ini. Itu cara menghitung inverse. Jadi kita dapat satu poin lagi menghitung inverse. Poin sebelumnya adalah matrik A X sama dengan B itu punya penyelesaian tunggal jika A-nya singular. Jika A-nya tak singular. Penyelesaiannya tunggal. Karena penyelesaian tunggal, maka kita bisa buktikan, dan dari bukti itu kita dapatkan cara menghitung inverse. Oke. Nah, ketika kita di contoh-contoh yang tadi, ya, jadi contoh kita punya SPL seperti ini, ya, saya jelas dilihat. Nah, SPL ini. Nah, kita cari matrik A-nya. Apakah matrik A ini punya inverse? Kalau matrik A punya inverse, maka solusinya pasti tunggal. Dan solusinya pakai teori yang tadi sebelumnya. Dia solusinya adalah A inverse kali B. Ya sudah, A inverse kali B. Inverse yang kita cari dengan cara yang tadi, A inverse kali B sama dengan ini. Jadi inverse, operasi A matrik elementer, dan SPL. Kita sudah bisa hubungkan itu. Tidak hanya operasinya saja, kita tahu operasinya, kita tahu jenis-jenis matrik, kita kenal itu, kita kenal operasinya, dan kita kenal dia letaknya di SPL.